setiap hari mendengarkan bunyinya, tetap saja aku kaget dibuatnya. Oh iya, selamat datang di tempat pembuatan bipang milik keluargaku, teman. Bipang merupakan makanan ringan yang manis dan renyah. Cemilan ini banyak dijumpai di Jawa Timur. Kata ibu, sebenarnya bipang berasal dari negeri tirai bambu loh. Cemilan manis ini sudah ada sejak masa penjajahan Jepang di Indonesia. Bi berarti beras dan pang berarti wangi. Tapi entah kenapa orang Indonesia terpeleset lidahnya dan banyak yang menyebutnya jipang. Di Indonesia ada 2 jenis bipang yang dibuat, yaitu bipang beras dan bipang jagung. Sebetulnya hampir tidak ada perbedaan cara mengolahnya. Hanya setelah matang, bipang beras harus dipadatkan dengan alat khusus yang beratnya mencapai 40 kg. Setelah itu baru dipotong sesuai ukuran. Kalau yang kami buat ini bipang jagung. Perhatikan nih cara membuatnya. Pertama, masukkan bulir jagung berkualitas ke dalam wadah khusus bertekanan. Kemudian tutup dan panaskan dengan api. Selama proses pemanggangan, wadah harus selalu diputar supaya panasnya merata. Setelah kurang lebih 10 menit, wadah bisa dibuka. Awas, tutup telinga kalian. Teman, bunyi ledakan jagung biasanya lebih keras dari bunyi ledakan beras. Ledakan ini adalah hasil dari tekanan panas yang terakumulasi dari dalam wadah. Berbarengan dengan bunyi ledakan itu, jagung akan menyembur keluar dalam keadaan mengembang. Nah, satu lagi bedanya. Setelah diberi gula, bipang jagung tidak ditekan dan diratakan menggunakan alat, tapi dibentuk bulat-bulat menggunakan tangan kosong. Lah, bentar ditata salah di acara. Oh gitu. Oh iya teman, rencananya hari ini mau ada acara selamatan desa. Jadi ibu mau membuat tumpeng bipang 2 rasa. Bipang karamel sudah jadi. Sekarang gantian membuat bipang rasa pandan. Teman, rasa dan warna bipang ditentukan saat proses pemasakan gula. Dalam proses ini kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu pembuatan warna dan pelarutan gula pasir dan bahan khusus. Setelah gula pasir dan ramuan rahasia dicairkan, kita bisa menambahkan sari pandan ke dalam larutan gula. Tuh, lihat, warnanya berubah menjadi hijau dan tentu saja aromanya wangi khas pandan. Teman, berbeda dengan bipang beras. Sebelum dicampur gula, berondong jagung harus kita ayak terlebih dahulu. Tujuannya supaya kulit permukaan jagung yang keras terlepas dari isinya yang lembut seperti busa. Tuh lihat, kulitnya pada rontok. Langsung sok kita kapan? Oke. Nah, setelah bersih, kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Masukkan berondong jagung ke dalam wadah besar dan siram dengan gula pasir yang sudah ditambahkan ramuan khusus. Ki, ayo ngewangi Ki. Ngadu dulu. Enak mangan ah. Ngewangi sih. Mangan ngewangi lho. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Setelah merata, bipang harus dipindahkan ke meja cetak. Nah, ini dia atraksi yang kita tunggu-tunggu. Ayo, lempar paman. Jangan ditiru ya teman, karena paman sudah biasa melakukannya. Kalau kalian, dijamin ambiar.
Bipang harus segera dicetak selagi hangat. Kalau tidak, bipangnya akan menggumpal dan lengket sebelum terbentuk. Ini gila. Tuh sok bentuknya kayak lontong doang. Kayak gitu buder ini loh. Buder. Aduh, Kiki, kita lagi buat bipang, bukan buat lontong. Nah, sekarang kita susun tumpeng bipangnya. Lan, wis mari to. Sampun niki. Tentang ae ditata selagi goreng acara selama. Ya, tau mari ngobrol. Ini iki. Oh iya, namaku Dimas. Kita akan bertualang seru di lereng Gunung Raung bersama Fajar, Kiki, dan Raihan. Ayo konco-konco, ngebolang yuk! Teman di rumah, paman mana ya? Kalian lihat tidak? Aku ning kene lang. Loket mau nang tilang. Jare ape ngiwangi golek iles-iles. Lah, kula lho golek sampean kat mau. Ben kono lang, akeh lang, lek golek-golek lang. Oh, wis. Siap paman, Mbak Yu. Ayo kita ambil ilis-ilisnya. Supaya mudah mencabut umbinya, kita gali sekitar batangnya dengan cangkul. Ayo Fajar, Raihan, tarik batangnya pelan-pelan. Duh, batangnya malah putus. Ayo gali umbinya. Kata paman, tanaman ilis-ilis ini termasuk ke dalam jenis umbi-umbian. Tanaman yang mirip dengan suwuk ini dapat hidup pada jenis tanah apa saja, hingga di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Selain itu, tanaman ini dapat tumbuh di bawah naungan tanaman tegak lainnya, seperti di antara tanaman pinus ini. Wih, Fajar dan Raihan dapat besar-besar. Ayo Kiki, kita gali yang ini. Wih, besar sekali umbinya. Ilis-ilisnya sudah banyak nih. Ayo, kita masak tumpeng untuk acara syukurannya. Acara selamatan desa sebentar lagi dimulai. Kami harus membuat satu makanan lagi untuk disajikan. Kali ini kita akan membuat tumpeng dari ilis-ilis. Teman, sebelum diolah, umbi ilis-ilis harus diproses terlebih dahulu untuk menetralisir racun yang ada di dalam umbinya. Selain itu, umbi porang atau ilis-ilis ini mempunyai getah yang cukup gatal bila terkena permukaan kulit. Makanya, kita buat pegangan dari bambu saat mengupas kulit umbinya. Setelah dikupas, kemudian cuci umbi ilis-ilis menggunakan air yang mengalir atau dengan disiram seperti ini. Setelah bersih, kemudian belah umbi ilis-ilis menjadi beberapa bagian dan rendam ke dalam air nira atau legen. Setelah direndam selama 30 menit hingga 1 jam, ilis-ilis ini dapat diproses menjadi bahan makanan. Supaya menarik, Mbak Yuku akan membuat pewarna dari kunyit, daun pandan, dan pewarna alami lainnya. Sebelum diolah, kita serut potongan umbi ilis-ilis yang sudah dinetralkan menggunakan parutan. Cara ini akan membuat umbi ilis-ilis lebih cepat matang saat dikukus. Sebelum dikukus, campurkan pewarna sesuai keinginan. Perasari pandan dan kunyit ke dalam parutan ilis-ilis, kemudian aduk sampai rata. Selanjutnya, kita kukus ke dalam dandang. Kukus parutan ilis-ilis selama 30 menit hingga empuk. Kemudian dinginkan. Setelah semua warna siap, buat tumpeng menggunakan cetakan khusus. Jangan lupa olesi permukaan dalam cetakan dengan minyak sayur supaya tidak lengket. Masukkan ilis-ilis ke dalam cetakan. Kemudian padatkan supaya tumpeng kokoh dan tidak berongga. Jangan lupa masukkan beberapa warna lainnya dengan cara yang sama. Teman,
acara syukuran panen bersama semua warga desa segera dimulai. Wih, kami disambut meriah oleh pemain rebana. Ayo, kita serbu makanannya. Teman, ikuti petualangan selanjutnya ya. Ngebolang yuk. Ayo, cepat. Kebun paman di depan sana. Weh, iki enggak Pak Lah mesti ning kene iki. Kalau boleh. Pak sama nyapa nang kono? Beres lang. Kenapa lang? Anu dikongkon bude jaluk degan. Oh, iku lang sebelah lang. Oke, boleh. Boleh. Ada Ternyata paman sedang menyadap kelapa di atas sana. Siap paman. Urusan panjat memanjat, aku jagonya. Teman, di desa Pak Alik Kademi memang banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pembuat gula kelapa. Deres atau menyadap kelapa dilakukan dengan menyerut ujung batang bunga kelapa. Kemudian bumbung dipasang sebagai tempat penampungan air nira atau legen. Teman, kalau memanjat pohon kelapa setinggi ini sih gampang. Iya, itu karena aku sudah terbiasa. Tapi tetap harus hati-hati ya. Fajar, Kiki, Raihan, ini kelapanya. Rencananya kelapa ini mau dijadikan bahan untuk masak ketan bakar. Jadi aku harus petik kelapa yang masih muda. Supaya mudah membawanya, kami meminjam pikulan milik paman saja. Ayo, susun kelapanya. Lang, ngirim besek lang. Lek lang. Nggih, nggih. Kajane sak lang. Rene ngobesek. Ya, sik. Legen merupakan air sadapan kelapa yang masih segar. Selain rasanya manis, juga bermanfaat memulihkan tenaga kami. Kelapanya sudah dapat. Ayo kita antar ke bule untuk dimasak. Teman, setiap petani di desa kami pasti punya pikulan seperti ini di rumahnya. Pikulan multiguna ini cocok digunakan di medan yang terjal, seperti daerah pegunungan di sini. Pikulan ini biasa digunakan untuk mencari pakan ternak, kayu bakar, hingga mengangkut hasil panen. Pastikan bebannya seimbang, supaya tidak limbung saat jalan. Sepertinya itu bule. Ayo kita ke sana. Wah, ternyata bule sudah siapkan bahan-bahan membuat ketan bakar. Ayo kita bagi tugas saja. Sementara bule dan Raihan membuat isian ketan dan pewarna, aku akan membelah kelapanya. Fajar yang membantu membuat tungku. Kalau Kiki bertugas mengumpulkan bunga pinus kering dan tatal batang pinus sebagai bahan bakar. Karena kelapa ini mau dijadikan wadah untuk memasak ketan, aku harus berhati-hati melubanginya. Tidak boleh terlalu sempit dan tidak boleh terlalu lebar. Eits, air kelapanya tidak boleh dibuang ya. Kita akan tampung untuk campuran memasak ketannya. Selain kelapa, rasa dan warna ketan akan lebih menarik jika ditambahkan isian dan pewarna alami. Bibi menggunakan kunyit sebagai pewarna. Sedangkan ubi ungu, jagung, dan stroberi digunakan sebagai isiannya. Wuhuu, apinya sudah menyala. Ayo, kita racik ketannya ke dalam kelapa. Pertama, masukkan beras ketan yang sudah dicuci bersih dan direndam air sebelumnya. Jangan isi sampai penuh ya, karena beras ketan akan mengembang saat masak nanti. Setelah itu, masukkan pewarna dan aneka ragam isian ke dalam kelapa. Ada jagung manis, potongan ubi ungu, dan stroberi. Kemudian tambahkan air kelapa dan daun pandan ke dalamnya. Dijamin ketan tambah gurih dan wangi. Duh, bayanginnya saja sudah bikin ngiler.
Semua bahan sudah siap. Ayo kita bakar kelapanya. Teman, kata Bibi, cara masak seperti ini dahulu sering dilakukan oleh para penggembala. Jadi, mereka tetap bisa masak tanpa membawa alat dapur saat menggembala ternak di hutan. Wih, aromanya wangi sekali. Warnanya juga menggugah selera. Asik. Bibi menyisakan buat makan siang kita. Ayo kita makan. Betul sekali teman. Ketan kelapa ini rasanya lebih gurih di lidah. Apalagi ditambah dengan beraneka ragam isian. Cita rasanya membuat lidah kami bergoyang. Bolangpedia. Bolangers, percaya nggak kalau bambu lebih kuat dari baja? Ini disebabkan oleh kekuatan tarik-menarik bambu yang lebih besar daripada baja. Bahkan karena kekuatannya ini, bambu sering dijadikan sebagai penyangga pondasi rumah yang sedang dibangun. Nah, Bolangers, sifat bambu nggak cuma kuat untuk dijadikan perabot rumah. Bambu ternyata enak dimakan juga loh. Di Purworejo, Jawa Tengah, bambu bisa dimakan. Eits, tapi bukan sembarang bambu ya. Bambu yang bisa dimakan yang masih muda alias rebung. Rebung atau bambu muda banyak tumbuh ketika musim penghujan karena tanah di sekitar pohon bambu lembab. Kali ini yang diambil dari jenis bambu ampel. Nah, hati-hati juga ya Bolangers. Saat mengambil rebung, banyak bulu bambu halus yang menempel. Ini bisa bikin gatal loh. Sebelum diolah, rebung harus dicuci bersih supaya nggak ada bulu yang masih menempel. Mencuci bisa dilakukan berkali-kali loh Bolangers. Ini bertujuan untuk menghilangkan bau pesing pada rebung. Tips juga buat Bolangers yang ingin menghilangkan bau pesing, selain dengan mencucinya, bisa dengan cara merendamnya dengan garam atau menambahkan kapur sirih saat mencuci. Nah, setelah diiris tipis, beri bumbu yang banyak. Bumbu seperti ketumbar ini juga bisa menyamarkan bau pesing rebung ya. Goreng dan keripik bambu yang renyah pun siap dinikmati deh. Enak juga ya. Enak ya. Gak cuma bambu yang semua bagian dari pohonnya bermanfaat ya Bolangers. Tumbuhan yang satu ini semuanya bermanfaat untuk manusia. Yap, betul, pisang. Di Padang Pariaman, Sumatera Barat, jantung pisang bisa diolah jadi dendeng yang enak loh. Pilih jantung pisang dari pisang kepok, karena rasanya yang gak pahit. Jangan lupa cuci bersih untuk menghilangkan getahnya yang bikin sepat. Iris halus, tumbuk, dan beri bumbu. Jangan lupa tepung terigu, tapioka, dan telur untuk merekatkan adonan. Setelah didinginkan, potong dan pipihkan adonan jantung pisang hingga gepeng menyerupai dendeng. Adonan gak perlu dijemur. Dendengnya bisa langsung digoreng. Selain lezat, kandungan zat besi dalam jantung pisang juga bisa meningkatkan produksi sel darah dalam tubuh kita. Makan dendeng pisang ini juga solusi buat yang gak boleh terlalu banyak makan daging merah ya Bolangers. Jangan khawatir, rasanya benar-benar mirip dengan dendeng daging sungguhan. Lama banget.
pisang jadi bakso. Bolangers penasaran gak? Yang akan diolah menjadi bakso bagian bonggol pisangnya aja, yaitu bagian paling bawah yang dekat dengan akar. Supaya getah pada bonggol pisang hilang, tambahkan garam. Tapi jangan kebanyakan loh, nanti malah jadi asin. Bonggol pisangnya sudah diparut, lalu dikukus selama 30 menit. Biar makin enak, tambahkan dengan daging ayam giling. Perbandingannya 1 piring ayam giling dan 1 piring bonggol pisang. Beri tepung sebagai perekat dan juga bumbu. Jadi deh bakso bonggol pisangnya. Bonggol pisang mengandung banyak serat pati yang kaya akan karbohidrat. Nah, campuran bonggol juga bisa mengenyalkan baksonya. Selain enak, bakso bonggol pisang juga menyehatkan, rendah kolesterol. Endes ya, Bolangers. Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Ngebolang yuk!